Oke, selamat sore sahabat tani dimanapun Anda berada. Masih berjumpa lagi dengan saya. Nah, pada kesempatan kali ini tanggal 27 September 2025. Oke, jagung ini usianya kurang lebih 68 hari setelah tanam. Nah, karena 3 hari yang lalu ya, itu tanggal 24 September 2025, curah hujan di daerah saya ini sangat besar. Nah, dengan curah hujan yang sangat besar tersebut, ya sahabat tani, jagung ini tidak tahan terhadap curah hujan tinggi. Ya, misalkan 2 minggu sekali curah hujannya itu tinggi terus, ya artinya. Nah, ini tidak tahan. Nah, nanti penyakitnya apa? Penyakitnya itu bisa di busuk batang dan ulat, ya, ulat yang awal mulanya itu di daun muda atau orang Jawa namanya contong, berada di tengah. Nanti ini bisa menggerogoti bakal buah. Kenapa bisa demikian? Nah, setelah saya tanyakan ke orang terdahulu atau orang yang sudah sepuh, karena memang curah hujan tinggi itu bisa menyebabkan banyaknya ulat yang memakan atau merusak bakal buah jagung tersebut. Biasanya kan ujungnya, ya ujungnya, ujung jagung tersebut itu masuknya dari situ, dari ujungnya, ya sahabat tani. Misalkan seperti ini ya sahabat tani. Misalkan seperti ini. Nah, masuknya nanti dari ujung ini sahabat tani, dari ujung ini ya, dari ujung ini, atau membuat lubang ke sini, ya. Itu pastikan. Itu kalau curah hujan tinggi, tapi kalau curah hujan tidak tinggi, ulat tersebut juga tidak akan merusak dari bakal buah tersebut. Nah, ini salah satunya penyakit busuk batang. Nah, busuk batang ini diawali tidak dari akar sahabat tani. Nah, tidak dari bawah, tapi dari atas ini, dan mulai dari atas. Nah, sahabat tani bisa lihat. Nah, ini dari atas ya, sahabat tani. Ini sudah busuk baunya, ya. Ini sudah busuk. Nah, sampai bakal buah nomor 2 ini, sahabat tani, bakal buah nomor 2 ini ya, nomor 2 ini sahabat tani. Nah, di bawahnya ini daunnya ini masih segar ini. Ini masih segar daunnya. Nah, ini daunnya. Tapi daun dari bakal buah nomor 2 ke atas ini sama batangnya ini sudah membusuk. Nah, yang berada di sana sahabat tani sudah berwarna coklat itu sudah membusuk itu. Itu sudah tidak bakal jadi buah. Padahal umur 68 hari ini sudah mulai ada mata bijinya atau masih berair. Kalau kita tekan pencet itu mata bijinya itu baru berair, ya, masih dalam proses pengisian. Nanti di usia 85 sampai 90 itu bijinya itu sudah agak keras, ya. Nah, sahabat tani, padahal sahabat tani, ini 1 minggu yang lalu ini sudah tak antisipasi, ya, obat penangkal jamur yaitu bisa Primakol dan Antrakol. Per tangkinya itu kurang lebih 1 sendok. Nah, untuk antisipasi. Nah, untuk penyakit busuk batang ini bukan di lahan ini saja sahabat tani, ya. Ini di lahan-lahan yang lain juga sama, tapi tidak begitu banyak juga. Nah, untuk NK Perkasa, ya, dia tuh tidak kuat kering. Kalau kebanyakan air atau musim kemarau basah, dia akan banyak busuk batangnya. Contohnya seperti ini busuk batang. Ini daerah saya ini musim kemarau basah sahabat tani. 2 minggu yang lalu, kurang lebih kalau tidak salah tanggal 11 itu juga curah hujannya malah lebih besar daripada tanggal atau hari Kamis kemarin atau tanggal 24, ya, lebih besar malah. Kalau ini airnya sudah menghilang atau tidak ada di paritnya seperti itu. Nah, obatnya apa? Untuk obatnya untuk saat ini saya pribadi dari pihak PT-nya itu juga tidak atau belum ada. Saya sendiri belum tahu dari budak PT-nya itu obat untuk yang benar-benar bisa menghalau tidak terkena
jamur atau busuk batang itu apa, saya juga belum tahu sahabat tani. Tapi setelah saya baca-baca untuk penyakit busuk batang, antisipasinya ini cuma antisipasi biar tidak melebar ya sahabat tani. Saya menggunakan Primakol atau Antrakol. Seperti itu sahabat tani. Nah, padahal ini buahnya besar sahabat tani. Ini satu lubang itu 1 biji. Nah, ini bentuknya 2, kalau buahnya 2, 1, 2. Nah, tapi kalau terkena busuk batang itu seperti ini sahabat tani. Ya, sahabat tani nanti bisa lihat sendiri. Oke ya, sahabat tani. Nah, sahabat tani bisa lihat sendiri ini salah satu busuk batang. Nah, ini bakal buah yang pertama atau yang paling atas ya sahabat tani. Nah, yang bawahnya ini ada. Nah, kurang lebih ini sudah mulai pengisian sahabat tani. Seperti ini ya. Ini sudah ada isinya ya. Nah, sekitar 2 minggu lagi ini sudah sempurna kurang lebihnya ya sahabat tani. Nah, ini apakah bisa pulih? Kalau seperti ini sudah tidak bisa pulih. Nah, ini kelemahan NK perkasa saat musim kemarau basah ya sahabat tani. Ini salah satu penyakitnya. Nah, selain dia tidak suka dengan air berlebihan, dia juga tidak suka dengan kekeringan. Terlalu kering itu, terlalu ekstrim itu dia juga tidak, buahnya juga tidak akan maksimal ya. Nah, itu juga ada contohnya itu. Ini yang sudah mati, dalam artian daunnya itu sudah kuning. Kalau ini kan baru beberapa hari ya, kurang lebih 3 harian kurang lebih. Nah, ini seperti ini. Nanti ini ya sahabat tani, ini akan warnanya akan sama dengan yang sudah mati seperti itu. Nah, ini baunya ini sahabat tani, ini baunya busuk sekali dan lalat kecil. Ini juga hinggap di bakal buah ini sahabat tani ya. Nah, bila mana nanti curah hujannya masih tinggi ya, dipastikan banyak yang busuk batang atau penyakit ini akan bertambah. Tapi bila mana nanti curah hujannya cukup ya sahabat tani, semoga saja atau sudah selesai hujannya, semoga saja ini tidak ada penambahan dari busuk batang. Oke, demikianlah yang bisa saya berikan atau sampaikan. Semoga bermanfaat ya sahabat tani. Untuk musim kemarau ekstrim atau curah hujannya sedikit, saran saya kalau menggunakan produk NK, gunakanlah NK 212 atau Wira Sableng. NK tersebut kekurangannya NK 212 itu banyak bulenya. Nah, kalau NK perkasa itu ada bulenya tapi masih lumrah, masih batas wajar. Nah, kalau musim kemarau basah, basah curah hujannya ekstrim dalam artian banyak. Nah, ini tidak tahan terhadap penyakit busuk batang NK perkasa ini. Dan kalau kekeringan ekstrim ini juga tidak, buahnya tidak akan maksimal. Padahal ini baru umur 68. Nah, ini bakal buahnya ini sudah kelihatan besar ya. Nanti di umur sampai 100 atau 105 diharapkan nanti ini bisa maksimal sampai ujung sini keluar atau terlihat bijinya ya sahabat tani. Nah, demikianlah yang bisa saya sampaikan. Ini tidak menjelekkan salah satu produk, tapi video ini sebagai pilihan atau referensi untuk sahabat tani sebelum menanam tanaman jagung jenis NK. Oke, sampai jumpa di lain kesempatan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Oke, sampai jumpa di lain kesempatan. Salam Tani Indonesia.